Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita mulai majelis kita yang mulia ini dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita di kitab Durusul Lughah Al-Mujallad Al-Awwal jilid pertama. Jadi ini kita akan melaksanakan ujian akhir ya, karena sebentar lagi khatam. Ya alhamdulillah nih sudah di bab 20 21. Nanti kemungkinan Januari kita insyaallah ujian. Tapi sebelum ujian yang satu buku itu nanti Mas Tama coba ikhtiarkan untuk buatkan soal dulu dari bab 1 sampai 15 lah. Ya insyaallah ya. 1 sampai 15. Ya bisa dibilang kalau UN tuh ada pra-nya, pra UN. Insyaallah ya, semoga Allah memudahkan. Nah, dalam prakteknya betapa banyak orang yang semangat sekali di awal ingin belajar bahasa Arab begini. Dalam prakteknya di lapangan maksudnya itu nggak semua orang bertahan. Gitu ya. Ada yang mungkin hanya kalau ada 4 level berarti dia hanya 2 level, ada 1 level, bahkan cuma 1 pertemuan, 2 pertemuan gitu ya. Jadi makanya ketika Mas Jamal ditanya tips untuk sukses belajar bahasa Arab apa, yaitu 2 sebenarnya, sabar dan istiqomah. Kenapa mesti sabar? Karena kalau tergesa-gesa nanti justru malah kurang baik hasilnya gitu ya. Misal kitab Durusul Lughah ini bisa nih sehari semalam, cuman kurang maksimal, ya kurang, kalau RM tuh kurang pakem gitu loh. Ya, cuma sekilas-sekilas saja gitu. Kalau misalkan setiap pekan sekali, kemudian latihannya dikerjakan gitu ya, instruksinya dilaksanakan, wah insya Allah semoga juga Allah ridho gitu ya. Nah, kemudian juga ini kan sudah disusun sekian jilid gitu ya, 3 jilid kalau masih nggak salah, tapi pernah lihat juga berapa jilid, 4 jilid kalau nggak salah ya di Durusul Lughah. Itu berarti jangan sampai mencukupkan diri dengan jilid pertama saja. Semoga juga teman-teman bisa ikut ya nanti ke jilid kedua insya Allah. Bismillah. Silakan dibuka halaman 111 yang punya bukunya. Yang nggak punya silakan fokus ke layar di Zoom. Ini ada latihan. Hari ini insya Allah kita akan banyak latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-adada al-madhkur baina qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tanda kutip gitu ya, meminta pertolongan. Maksudnya menggunakan adad al-madhkur, angka yang disebutkan baina qausaini, di antara 2 kurung. Nih, nomor 1 contoh. Kam akhon laka, boleh. Kam akhon laki, boleh. Ya, karena ini tidak disebutkan yang diajak bicaranya siapa, apakah Kang Ahmad atau Teh Fitri, enggak. Nah, jadi bebas, boleh laka, boleh laki. Disebutkan gimana Mas Jamal? Boleh, dalam percakapan. Kalau dalam belajar kaidah, enggak boleh. Nah, kam akhon laka atau laki, kamu punya berapa saudara? Jawabannya, nah jawabannya lihat ke sebelah kiri, titik, ada gak kausaini? Kausaini itu kurung buka, kurung tutup. 2 kaus. Kalau dalam memanah itu nanti ada busur. Nah, busur itu kaus bahasa Arabnya gitu ya. 6, berarti jawabannya li sittatu ikhwatin. Li sittatu ikhwatin. Nah, ini perhatikan. Jadi jangan tertukar antara muzakkar dan muannasnya. Kesalahannya yang sering terjadi adalah adad dan ma'dudnya belum muzakkar muannas. Padahal kaidahnya dalam adad dan ma'dud itu mesti terbalik. Yang satu muzakkar adadnya misal, berarti ma'dudnya muannas. Begitupun sebaliknya.
Makanya li sittatu ikhwatin. Li sittah mu'annas. Ikhwah itu meskipun punya ta marbutoh, tapi pada hakikatnya ikhwah ini adalah jamak dari akhun. Tuh, dan akhun ini muzakkar. Jadi yang dilihat, yang disorot, yang digarisbawahi itu adalah mufradnya. Ya, mufradnya. Oh, mufradnya apa? Muzakkar apa muannas? Oh, muzakkar. Berarti angkanya harus muannas. Begitupun kalau misalkan si bendanya, si ma'dudnya ini mufrad, mufradnya itu muzakkar, muannas misal, itu berarti mesti angkanya muzakkar. Itu pokoknya berkebalikan. Makanya jawaban yang betul tadi li sittatu ikhwatin. Bukan sittu ikhwatin, bukan. Harus sittatu ikhwatin. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita langsung saja nomor 2, boleh ke Kang Zeni, silakan. Kam ukhtan lak li khamsu akhawatin. Oke, sip. Khamsu akhawatin. Rokok kenapa khamsu? Nah, karena akhawat itu jamak dari ukhtun. Jamak dari ukhtun. Ukhtun perempuan. Nah, makanya si angkanya harus muzakkar. Ya betul, Kang Zini. Mantap, mumtaz. Nomor 3, silakan Kang Iki. Kam baqaratun fil haqli. Setelah kam, fathah tanwin. Oh, kam baqaratan fil haqli asyru baqarat. Tantindun. Tidak. Sip, mumtaz. Ya, asyru baqaratin. Betul, Kang Iki, alhamdulillah. Nah, hakal itu apa? Ada yang ingat? Ladang. Ladang, ya betul. Ladang sawah. Kalau sawah mazru'ah ya. Kalau hakal lebih ke ladang. Tapi betul. Nah, perhatikan yang nomor 1 sama nomor 2. Kam akhon sama kam ukhtan, ketika suatu huruf dikasih fathah tanwin, maka dia wajib ditambahkan alif. Wajib ditambahkan alif. Ya, kam akhon. Nah, jadi ada alifnya tuh. Kam ukhtan, ada alifnya. Kecuali 2 huruf. Kecuali 2 huruf. Yang pertama, tak marbutoh. Yang kedua, hamzah. Ya, yang kedua, hamzah. Yang pertama, tak marbutoh. Tak yang bulat. Contoh di nomor 3 yang dibaca tadi sama Kang Iki. Kam bakoratan. Nah, di tannya di sini, di ta marbutoh tidak ada alif. Kenapa? Karena termasuk ke pengecualian. Gitu ya. Nah, kalau di Al-Quran itu waktu pernah dibahas ya. Di kelas kita ya, Kang Iki, Kang Zeni, Kang Ahmad. Itu di surat Al-Waqiah ayat berapa tuh? Aduh, lupa lagi ayatnya. Lupa lagi bunyinya gimana tuh? Inna ansya'na hunna insya'a. Insya'a. Nah, itu. Jadi di belakangnya itu nanti dia masuk ke mad iwad. Meskipun di situ tidak ada alif. Kenapa? Karena hamzah itu termasuk ke pengecualian. Ya, nanti silakan dirujuk ke Al-Waqiah ya. Al-Waqiah itu surat 56, ayatnya lupa. Ayatnya lupa, nanti silakan dicek. Ya, taib, kita loncat ke nomor 4. Silakan Kang Ahmad. Kam talibatan jadidatan fil fasli tis'u talibatin. Ya, sip, fil fasli Tis'u talibatin. tolibatin. Barunya belum? Jadidatin. Oh iya. Jadidatin. Tapi kalau misalkan jadi datin berarti sifat dari tolibatin mestinya jadi jamak. Gimana tuh Kang Ahmad? Jamaknya? Jududin itu. Jududin. Ada pendapat lain? Jadidatin. Oh. Nah, kenapa? Karena jududin itu nanti jamak taksir tapi masuknya ke muzakkar ya. Berarti jadi datin. Oh iya. Apa? Kecuali kalau misalkan nanti si mausufnya yang disifatinya itu benda. Contoh buyut. Berarti buyutun jadi datun. Pakainya mufrad
mu'annas. Kenapa? Karena sesuatu jamak dari sesuatu yang tidak berakal dianggap mu'annas, mufrad mu'annas. Tuh. Cuma kan kalau tolibah kan berakal gitu ya. Jadi si sifatnya beda juga. Baik, bagus. Nomor 5, silahkan ke Teh Hasna dulu. Kam tabibatan fi mustashfa al-wiladati samania tabibatin. Sip, alhamdulillah. Tapi nanti Teh Hasna yang diangkat 8-nya ya-nya matiin aja. Sama ni apa tadi? Tabibatin. Sama ni tabibatin. Ya, disukunkan. Kalau samania itu berarti sebelumnya harus ada faktor atau sesuatu yang menjadikan dia fathah. Contoh inna misalnya, baru setelahnya jadi fathah. Ya, jadi samani tabibatin. Tapi bagus. Alhamdulillah. Kemudian Khansa, silahkan. Kam hafilatan fil jami'ati sittu hafilatin. Nah, bagus. Situ hafilatin. Betul, bagus. Ya, kenapa angkanya muzakkar? Situ bukan sittah. Karena hafilah itu mu'annas. Betul, mumtaz. Nih ya. Selanjutnya nomor 7. Naik. Kam ibna laka li 4. ibna 4. Kalau 4 berapa bahasa Arabnya? oh iya ini li ibna arba'u Jamak li dari ibnun? abna Ya, abna. Ya. Li arba'atu. li arba'atu abna'u. Abna'in kasroh tanwin ya. Iya, kan pakai kaidah mudhaf ilaih. Li arba'atu abna'in. Loh kok in bukan un? Karena jadi pakai kaidah mudhaf ilaih. Kata kedua mesti kasroh atau kasroh tanwin. Kemudian kenapa arba'atu? Karena abna itu laki-laki, muzakkar, berarti angkanya harus muannas. Betul ya? Sip. Selanjutnya nomor 8 Kang Zeni, silakan. Kam bintan lak li sab'u banatin. Alhamdulillah. Sab'u banatin tul, alhamdulillah. Kang Egi 9. Kam jami'atan fi baladika fi baladi salasu jami'atin. Nah, betul. Oke, nomor 10 silahkan Kang Ahmad ya. Kam kitaban indak. Indi samaniyatu kutubin. Nah, sama niatu kutubin betul. 8 buku sama niatu kutubin. Sip, alhamdulillah mumtaz. Nah, ini mah yang kemarin ditugaskan ya. Tapi coba kita lanjutkan dulu. Nomor 1 itu tadi Teh Hasna ya. Silakan. Li arba'u ikhwatin wa salasatu akhawatin. Bukan arba'u. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Iya, sip. Alhamdulillah. Nomor 2 Teh Fit. Muhammadun lahu khamsatu abna'a wa thamani. Bukan abna'a. Abna'in wa thamani banatin. Syukran Ustaz. Afwan. Nomor 3 Teh Tauci izin. Khansa silakan.
Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Ya, asyaratu boleh, asyratu boleh. Indi asyratu kutubin, betul. Wasalasu majallatin. La-nya panjang, majallatin. Jadi kalau Kang Zeni menerjemahkannya tabloid ya. Ini bisa juga. Tapi kalau biar mudah ingatnya majalah. Mufradnya adalah majallah atau majallatun. Jamaknya majallatun. Dipanjangin la-nya, majallatun. Ini salah satu contoh dari jamak muannats salim. Ya, ditambah alif ditambah ta maftuhah. Jadi panjang, majallatin. Wasab'u majallatin. Itu ya. Nomor 4. Kita ke awal Kang Zani. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Sip, mumtaz. Alhamdulillah. Nomor 5 Kang Iki. Indi arba'atu kumsonin. Kumson, jamak dari apa? Komis. Komis. Ya, komis. Jamaknya kumson. Nomor 6 Kang Ahmad, silakan. Lihadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Abwab jamak dari? Babun. Mantap. Alhamdulillah. Nanti coba diterjemahkan tuh doa-doa sehari-hari, misal masuk ke masjid kan, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Gitu. Kalau dibacanya dilangsungkan, Allahumma iftah li abwaba rahmatika. Itu insya Allah sudah bisa ya, insya Allah. Sedikit-sedikit belajar menerjemahkan apa yang sering kita baca. Nah, abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Jadi ngerti, nggak cuma baca-baca saja. Baik, kita lanjut nomor 7 ke Tehfid, silakan. Fi hadhil kalimah khamsatu hurufin. Sip. Kalimah dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kata. Ya, jadi nomor 7 itu artinya pada kata ini ada 5 huruf. Ya. Jangan tertukar. Oh, kalimah itu berarti kalimat, enggak. Kalimat dalam bahasa Arab itu adalah jumlah. Nanti kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 2, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kita belum belajar ya kalau di Durusul Lughah. Baik, selanjutnya Khansa. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Sip, betul. Sama ini mudarrisatin, 8 guru perempuan. Betul. Selanjutnya Nai nomor 9. Fi baitina asyarati Bukan asyarati, asyaratu dhammah. ya, asyaratu rijalun Asyra? rajulun. Bukan. Asyaratu 10 pria, 10 laki-laki dewasa. Rajulun. Berarti pakai jamaknya. Rijalin, betul. Rijalin wa asyarah. Wa asyratu perempuan. Nisa. Betul. Wa asyratu nisa'in, betul ya. Fi baitina, di rumah kami atau kita boleh. Asyratu rijalin, ada 10 laki-laki. Wa asyratu nisa'in, dan 10 perempuan. Betul ya. Rijal sama nisa. Nomor 10 Kang Zeni. Zahaba abi ila riyadi qabla salasati ayyamin. Mantap, alhamdulillah. Loh, maksudnya kok malah jadi salah satu? Sebelumnya ada qobla. Ya. Kalau qobla
itu menjadikan kata setelahnya menjadi kasroh. Sama seperti huruf jar ya. Tapi kalau qobla itu statusnya bukan huruf jar. Statusnya adalah kata keterangan waktu. Qobla ba'da. Nanti kita ketemu ya. Ba'da maghrib. Nah itu ba'da maghribi kasroh. Qobla juga sama. Menjadikan kata setelahnya kasroh. Kemudian kita lanjutkan dulu ke latihan 5. Uktub al-a'dad. Tulislah angka-angka min salasah ila asyroh dari 3 sampai 10. Waja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Ya, kata-kata berikut ini dijadikan ma'dud. Jadi 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil, 6 mobil, dan seterusnya. Ini berarti latihan tulis. Kita lewat saja dulu ya. Al-kalimah tuh al-jadidatu. Silakan diangkat mic-nya, kita praktekkan. Al-majallah. Majallah. Majallat. Majallat. Al-harfu. Al-harfu. Hurufun. Hurufun. Indonesia. Indonesia. Al-kalimah. 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 Kalimat. Kalimat. Oke, alhamdulillah mumtaz. Silakan Teh Hasna dipimpin teman-temannya baca seperti tadi ya. Al-majallatu. Al-majallatu. Majallatun. Majallatun. Al-harfu. Al-harfu. Hurufun. Hurufun. Indonesia. Indonesia. Kalimatu. Kalimatu. Kalimatun. Kalimatun. Oke, alhamdulillah, masya Allah mumtaz, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu barangkali? Apa Ustaz? Iya, boleh. Izin bertanya, yang tadi kan sama nih itu nggak dimatikan, tapi itu harokatnya jadinya apa? Sama nih tobi batin. Taharannya sukun. Itu sebenarnya ada di halaman berapa ya? Ada sudah terlewat ya. Itu jadi di sukunkan si ya-nya. Sama nih Kalau misalkan di i'rab gitu, jadinya maksudnya harokatnya sukun gitu. Oh, di i'rab. Kalau di i'rab pastinya berarti marfu. Nih, Hasna silakan dibuka halaman 110. Ya. Dari 3 sampai 10. Salatu tholibatin seterusnya, doma. Pas 8 samani. Jadi enggak samaniu susah ya. Jadi samani tholibatin. Nah, itu ya. Ustaz. Afwan. Nanti teman-teman kalau sudah jauh belajarnya insya Allah nanti tahu ya apa itu i'rab insya Allah. Kita masuk ke 21, 22, 23 khatam insya Allah. Nah, ini coba Mas Jamal baca ya. Ad-darsu al-hadi wal ishrun. Ad-darsu pelajaran al-hadi wal ishrun 21. Nanti kalau belajar angka di bahasa Arab itu sebenarnya nggak begitu susah ya. Contoh misalkan 37. Tinggal kita tahu 7 itu apa, 30 itu apa. Di tengah-tengahnya pakai wa. Jadi wa ini bermakna tambah gitu ya. 30 dan 7. 30 ditambah 7 berarti 37. Itu mudah insyaallah ya. Insyaallah. Tapi Mas Jamal coba baca. Teman-teman silakan simak. Kalau mau dikasih harokat, jangan semuanya dikasih harokat. Maksudnya harokat tuh tanda baca, fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan seterusnya. Jangan semua. Paling dikasih tanda baca yang teman-teman, saya takut salah nih kalau baca ini. Gitu. Kalau takut salah, baru nanti dikasih. Misal, minal masjidi. Saya masih suka baca
minal masjidu. Berarti di-nya dikasih kasroh. Jadi jangan semua dikasih tanda baca, jangan. Kalau mau dikasih tanda baca pun jangan pakai pulpen, pakai pensil. Jadi nanti suatu saat dihapus, nanti dites cara bacanya sudah betul atau belum. Kalau udah ada fathah kasroh dhammah pakai pulpen, itu nanti mengandalkan catatan, ya, mengandalkan catatan. Baik. Madrasati. Hadhihi madrasati. Hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-an. Fil madrasati fusulun kathiratun. Hadha fasluna. Wahuwa faslun wasi'un. Fihi nafidhatani kabiratani. Wafihi makatibu wa karasiyu. Wafihi sabburatun kabiratun. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu. Wa tilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Baik, cukup segitu dulu mungkin ya. Kita coba diterjemahkan nih. Silakan di-on-kan mic-nya. Madrasati. Sekolah. Sekolahku. Sekolahku. Jadi bacanya bisa mudarisati, guru perempuan tuh. Gitu. Tapi kan nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Dia mudarisatun kabiratun. Dia guru perempuan yang besar. Nggak nyambung. Madrasah yang betul ya. Kemudian hadhihi madrasati. Ini adalah sekolahku. Ini adalah sekolahku. Hiya qaribatun minal masjid. Sekolahku dekat dari Sekolahku dekat dengan masjid. Sekolahku dekat dari. Dekat dari masjid ya. Mas Jamal, dari itu bisa min bisa an. Bedanya apa? Bedanya kalau min itu digunakan untuk qorib. Contoh, qoribatun min. Nah, di sini ya di teks yang kita baca, qoribatun min, bukan qoribatun an. Tapi kalau jauh, rumahku jauh dari sekolah. Berarti baiti ba'idun an, bukan min. Ya, jadi jodohnya kalau qorib itu min, kalau ba'id itu an. Ya, salah satu perbedaan min dan an. Emang masih ada lagi perbedaannya? Masih. Nanti insya Allah kita bahas ya, insya Allah. Kemudian, hiya madrasatun kabiratun. Dia adalah sekolah yang besar. Salah satu abwabin. Sekolahku memiliki 3 pintu. 3 pintu. Ini kayak kulkas ya. Abwabuha maftuhatun al-an. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Nah, betul tadi bagus ya. Sekarangnya dikedepanin boleh. Sekarang abwabuha pintu-pintunya maftuhatun terbuka. Betul bagus ya. Nah, kemudian ini ternyata li terpakai lagi ya. Di pertemuan sebelumnya kita simpulkan bahwa li di sini digunakan untuk sesuatu yang berakal. Tapi kok di sini sekolah pakai li Mas Jamal. Nah, mungkin bisa juga gitu ya. Cuma kaidahnya berarti bukan kaidah yang paten, bisa dibilang kaidah ini kaidah seringnya. Jadi li itu seringnya digunakan untuk yang berakal, kemudian inda itu seringnya dipakai untuk yang tidak berakal gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya al-an itu sekarang, itu tanda bacanya adalah al-ana mestinya fathah, al-ana. Cuma orang Arab itu ketika ngomong al-an itu enggak dibaca al-ana enggak, tapi disukunkan al-an. Cuma dulu minta diantar ke pasar kan, namanya mamahanan, minta tolong antar ke pasar karena saya pengen tahu di mana yang murah, karena saya nggak tahu ya waktu itu di Mesir, pengen tahu Mas Jamal nih di mana beli gamis yang murah, beli parfum yang murah. Kemudian beliau lagi masak, kan nanya gini, al-an katanya, sekarang lebih ya saya lagi masak katanya. Al-an di nunnya disukunkan. Kita lanjutkan. Fil madrasati fusulun katsiratun. Di sekolah terdapat kelas yang banyak. Yang banyak.
Yang banyak. Kita bisa terjemahkan kayak gini. Di sekolah atau di sekolahku terdapat banyak kelas, bisa, atau kelas yang banyak bisa, boleh ya. Hadza fasluna Ini adalah kelas kami wa huwa faslun wasi'un. dan ia adalah kelas yang Kelas luas. kami kelas yang luas. Luasnya wasi'un. Pakai ain itu luas. Fihi nafizatani kabirotani. Di dalamnya Dalamnya terdapat terdapat dua jendela jendela yang yang besar. Dua jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karosiyu. Dan di dalamnya terdapat beberapa meja dan beberapa kursi. Katib berarti jama dari maktab. Jadi diterjemahkan beberapa meja sama kan sini ya. Wa karosi, karosi jama dari kursi. Kursiyun jamannya karosi. Wa fihi saburatun kabiratun. Dan di Dan di dalamnya dalamnya papan ada papan tulis yang besar. Sip. Hadza maktabul mudarrisi. Ini adalah meja guru Meja guru. Wa dzaka kursiyuhu. dan itu Dan adalah itu kursinya. kursinya. Sering kita dengar zalika, di sini pakai zaka, maknanya kurang lebih sama itu ya. Cuma kalau bedanya Mas Jamal sendiri belum tahu, nanti insya Allah kita coba cari bareng-bareng ya. Intinya kalau zaka itu artinya itu, dan itu kursinya, maksudnya kursi guru. Kemudian watilka maka tibutullabi wa karosiyuhum. Dan itu adalah meja-meja siswa dan kursi mereka. Kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun. Meja guru besar. Maka tibutullabi saghiratun. Dan meja-meja siswa kecil. Iya. Dan meja siswa itu kecil. Sip, alhamdulillah mumtaz. Terjemahnya sudah bagus. Tinggal nanti kita belajar loh kok ini gini, loh kok ini sambil merenung gitu ya. Maksudnya merenung dari segi kaidahnya. Contoh misal hadhihi madrasati. Kenapa ya kok hadhihi? Oh, iya madrasah itu muannas. Berarti hadhihi bukan hadza. Karena mubtada dan khabar harus sepakat dan sepaket dari segi gender. Kalau mubtadanya muzakkar, khabarnya juga muzakkar. Kemudian yang paling bawah yang terakhir kita baca. Watilka maka tibutullabi wa karosiyuhum. Tilka itu maknanya adalah itu, tapi untuk perempuan. Loh kok perempuan? Kenapa pakai tilka? Bukan pakai zalika. Karena makatib adalah jamak dari sesuatu yang tidak berakal. Makanya tilka. Sesuatu yang tidak berakal dianggap mufrad mu'annas, dianggap satu dan perempuan. Watilka maka tibutullabi wa karosiyuhum. Kok hum berarti maksudnya mereka. Mereka di sini adalah tullab, para siswa. Terakhir, misal wa maka tibutullabi saghiratun, dan meja siswa kecil. Kenapa kok saghiratun? Oh iya, kan khobar itu harus sama kayak mubtada dari segi gender. Khobarnya mu'annas, berarti mubtadanya mu'annas, harus paket. Nah, di sini makatibut tullab sebagai mubtada. Makatib jama dari sesuatu yang tidak berakal, berarti dianggap mu'annas mufrad. Khobarnya juga harus mu'annas mufrad. Ya. Semoga sudah tidak asing ya dengan istilah-istilah Arab mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas gitu. Karena nanti tidak bisa dibilang muzakkar itulah. Karena kan seperti benda misalkan kitabun laki-laki apa perempuan? Buku laki-laki apa perempuan? Nggak bisa kan? Nggak bisa, nggak ada jenis kelaminnya kalau benda. Makanya kita pakai istilah Arab yaitu muzakkar. Ya, semoga sudah terbiasa. Baik, kita coba lanjutkan. Nah, yang tengah ini silakan coba dibaca sama Kang sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi faslina 'asharatu tullabin wa hum min biladin mukhtalifatin
Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Shini. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inqiltara. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunan. Baik, alhamdulillah mumtaz, alhamdulillah bagus. Nah, kita coba terjemahkan ya. Fi faslina asyratu tullabin. Di kelas Di kami kelas kami terdapat 10 siswa. Dapat 10 siswa. Ini boleh bilang asyratu, boleh asyaratu, boleh ya. Wahum min biladin mukhtalifat. Dan mereka berasal dari negara yang berbeda. Negara yang berbeda-beda gitu boleh. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yaman. Ini adalah Muhammad dan dia berasal dari Jepang. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sin. Dan ini adalah Khalid, dia berasal Dia dari Jepang. dari Cina. Wa hadza Ahmad wa huwa minal Hindi. Dan ini adalah Ini adalah Ahmad, Ahmad. dia Dia berasal dari dari negara India. Sip. Nah, perhatikan untuk Ahmad itu tidak boleh pakai tanwin. Jadi nggak boleh Ahmadun, nggak boleh. Kenapa Mas Yamah? Nanti kita bahas ya. Yang penting kita punya catatan dulu bahwa Ahmad itu tidak boleh pakai tanwin. Ahmadun nggak boleh. Ahmadu. Atau nanti istilahnya adalah isim ghairu munsharif. Isim atau kata benda yang tidak boleh dikasih tanwin. Makanya nggak boleh Ahmadun. Boleh hanya Ahmadu. Kemudian setelahnya juga sama. Ibrahimu sama. Isim ghairu munsharif. Kemudian sama juga. Ismailu, Yusufu, Bayromu. Sisanya boleh. Nah, kita coba terjemah. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Dan Dan ini ini Ibrahim. dia berasal dari Ghana. Ghana. Ghana ya. Ini di nama negaranya Ghana ya. Nah, kemudian wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Dan ini adalah Ismail, Dia dia berasal berasal dari Nigeria. Ya, Nigeria ya. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inqiltara. Dan ini adalah Yusuf, dia berasal dari negara Inggris. Inggris ya. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya. dan ini Bayram, dia berasal dari Turki. Turki betul. Wa hadza Ammarun. Ammarun boleh pakai tanwin ya. Wa huwa min Malaysia. Dan ini adalah Ammar. Dia dari Malaysia. Malaysia. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amerika. Dan ini Ali, berasal dari dia dari Amerika. Dari Amerika. Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunan. dan Dan ini ini Abu Bakar. dia dari Dia berasal Yunan. dari negara Yunani. Oke, alhamdulillah mumtaz. Nah, siapa yang mau baca? Boleh, silakan. hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun qiblatuhum wa
wahidatun. Hum muslimun. Wal muslimuna ikhwatun. Hadza mudarrisuna ismuhu asy-syaikhu Bilalun. Wa huwa minal madinati. Wa huwa rajulun salihun. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Alhamdulillah, mumtaz, bagus. Insyaallah, kita coba bahas langsung. Hum min biladin mukhtalifatin, artinya Mereka dari negara yang berbeda-beda walughatuhum mukhtalifatun. dan bahasa mereka berbeda-beda Berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifatun. dan Dan kulit mereka berbeda. Maksudnya warna alwan itu jamak dari laun. Laun itu warna. Alwanuhum mukhtalifatun. Warna-warna mereka berbeda. Maksudnya warna kulit ya, maksud di sini ya. Bukan warna baju. Walakin dinuhum wahidun. Akan tetapi agama mereka adalah satu. Akan tetapi dinuhum, walakin itu akan tetapi dinuhum, din agama. Jangan sampai salah baca. Kalau din agama, kalau dain itu hutang. Ya. Ya, dain itu hutang. Kita orang Indonesia punyanya din apa dain? Semoga punyanya din ya. Ya dain juga punya sih. Dinuhum wahidun. Agama mereka wahidun, satu. Maksudnya sama ya. Sama. Wa rabbuhum wahidun. Dan Rob Dan mereka Tuhan mereka sama. Agama mereka satu, sama, itu bisa juga. Wa nabiyyuhum wahidun. dan Dan Nabi Nabi mereka mereka satu. juga. Wa qiblatihim wahidatun. Dan kiblat Kiblat mereka mereka pun satu. satu. Hum muslimuna. Mereka Mereka adalah adalah orang-orang Muslim. Muslim. Orang muslim. Wal muslimuna ikhwah. Dan orang-orang Dan Muslim orang adalah Muslim itu bersaudara. bersaudara. Ya, sip. Hadza mudarrisuna. Ini adalah guru kami. Ismuhu asy-syaikhu Bilal. Bilal. Namanya Namanya adalah Syekh Bilal. Bilal. Namanya Syekh Bilal. Meskipun juga nanti bisa diterjemahkan Syekh ini bapak. Jadi bisa bilang namanya Bapak Bilal, bisa juga ya. Wa huwa minal Madinah. Dan dia Dan ber- Dia beliau berasal dari negara Madinah. Bukan negara, kota. Kota Madinah ya. Ini belum pernah ke sana ini, jadi keliru. Semoga kita ada kesempatan ke sana ya. Amin. Kota Madinah al-Munawwarah. Amin ya Bang. Kata Nabi masyaallah. Wa huwa rajulun shalihun. dan Dia beliau Dia adalah adalah laki-laki laki-laki yang saleh. Laki yang saleh. Nahnu nuhibbuhu katsira. Kami Kami sangat mencintai beliau. Betul ya. Nahnu, kami, boleh juga kita. Ini berarti di sini teksnya kami ya. Nuhibbu itu mencintai. Nahnu nuhibbu, kami mencintai nya. Maksudnya nyah di sini adalah Syekh Bilal katsiron, banyak. Tapi jangan diterjemahkan banyak. Kami sangat, gitu ya. Kami sangat mencintainya. Itu luar biasa ya, masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ini selesai dari teks di bab 21. Misalnya pertemuan selanjutnya kita lanjut ke latihan. Nanti akan ada beberapa ini juga ya. Beberapa latihan di rumah supaya nanti di rumah pun nggak didiemin bukunya. Betapa banyak orang yang belajar bahasa Arab itu hanya ketika bermajelis. Di majelis bukunya dibuka, di luar majelis bukunya nggak pernah dibuka. Alhamdulillah, jangan ya. Makanya Mas Jamal kasih tugas, semoga tidak memberatkan. Tapi ada pertanyaan dulu, silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Untuk ini, Ustaz, kosakata negara kadang nggak ada di kamus, Ustaz. Gimana ya cara menghafalnya? Memang kadang nggak ada di kamus, terus juga kadang berbeda-beda. Nah, makanya tips dari Mas Jamal pribadi, ceknya di searching namanya di Google.
bukan Google Translate, di Google. Klik, tak, nanti kan ada muncul tuh di Wikipedia. Misalkan Indonesia, terus di kurungnya ada Indonesia. Oh, cara nulisnya begini gitu. Caranya gitu ya, nama negara. Atau nanti kalau punya buku atau peta bahasa Arab, bisa dipakai. Atau pakai buku ABY, Arabiah Baina Yadik. Di bagian belakang tuh ada peta-peta Arab, negara Arab. Oh, banyak lengkap insya Allah ya. Gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan lain? Sebelum ditutup? Oke, nggak ada ya. Nah, ini kita libur ceritanya. Tapi bukan juga jadi merayakan hari raya agama sebelah, karena bukan dengan alasan toleransi. Jangan ya, jangan. Oh, saya toleransi, makanya saya ikut merayakan. Enggak, jangan ya. Itu nanti merusak akidah kita. Bisa jadi kita nanti merayakan dengan alasan toleransi, taunya ketika dihadapkan di hadapan Allah, kita dianggap tidak beriman. Karena secara tidak sengaja kufur. Saya tidak sengaja jadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Lebih baik tidur. Maksudnya lebih baik nonton rekaman begitu ya. Karena beberapa pertemuan kemarin ada yang barangkali terlewat misal atau mengulang-ulang pelajaran. Bentar lagi ujian, lebih baik belajar daripada ikut merayakan hari raya yang agama sebelah. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan majelis kita yang mulia ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya astagfirullah. Terakhir doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih hadirin sekalian, teman-teman masyarakat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum fi umurikum. Izin Dian ya. Ya, silakan Ustaz.